Selamat datang di podcast Fakultas Universitas Surabaya, di mana podcast ini spesial edisi untuk memperingati Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas yang ke-6. Di sini kita akan banyak membahas tentang permasalahan kesehatan, yang dimana dengan narasumber di ahli bidangnya, yaitu Dr. Agus Cahyono, dokter spesialis anak. Dan sebelum kita masuk ke dalam topiknya, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Selin Claudia Krisanta, saya sebagai moderator di podcast ini dan narasumber saya. Baik, di sini kita sebelum masuk ke topiknya, kita berbincang-bincang sedikit dengan narasumber kita, yaitu Dr. Agus Cahyono, dokter spesialis anak. Selamat siang, dokter. Dokter, gimana kabarnya, dokter? Baik, ya, Surabaya masih cerah, ya, dan rasanya COVID sih sudah mulai turun ya. Ya moga-moga aja tetap seperti ini ya untuk kedepannya. Baik, dokter, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, kalau boleh tahu nih, dokter boleh ceritakan sedikit kesibukan dokter di akhir ini? Ya, akhir-akhir ini banyak kesibukan di mengajar, ya, kemudian bersama-sama dengan pasien, ya. Itu sih kegiatan yang utama akhir-akhir ini. Wah, keren banget ya, dokter Agus ini bisa menyempatkan waktu di saat kesibukannya untuk share bareng kita di sini, yang dimana tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Oke, baik dokter, kita langsung saja ke topiknya, yaitu ada topiknya stunting, dokter. Ya. Oke, baik, boleh diceritakan atau dijelaskan sedikit, dokter, tentang stunting ini? Ya, jadi stunting itu adalah masalah yang cukup lama ya, yang kita hadapi ya, Indonesia hadapi ya, dan mendapat perhatian ya, dan lebih banyak lagi akhir-akhir ini. Stunting ini sebetulnya masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya, dimana kalau kita ukur ya berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan, atau tinggi badan anak dibandingkan umur, itu lebih rendah daripada anak-anak seusianya ya, dan memang dampak stunting ini luas banget gitu. Oke, baik dokter. Dampak stunting ini, gimana dokter bisa menjelaskan faktor resiko dari stunting ini, dokter? Ya, faktor resiko stunting itu banyak banget ya. Stunting itu kan hanya ujung aja ya. Dasarnya itu kayak fenomena gunung es, banyak sekali ya. Mulai faktor prenatal ya, kemudian faktor dalam kandungan ya, prakonsepsi, prenatal, dan natal ya. Faktor prakonsepsi itu apa ya? Bagaimana lingkungan orang tuanya ya, apakah ibunya juga cukup nutrisi, ayahnya juga cukup pendidikan, ibunya cukup pendidikan atau tidak ya, apakah ekonomi ayah dan ibunya cukup kuat ya, itu menjadi faktor prakonsepsi ya. Usia ayah dan ibu ya, terutama ibu, apakah sudah cukup matang ya, untuk melahirkan, mengandung seorang anak ya. Kemudian di faktor prenatal ya, sebelum melahirkan, masa kandungan, itu apakah ketika di dalam kandungan ibunya stres atau tidak ya? Ibunya asupan nutrisinya cukup atau tidak ya? Itu menjadi faktor yang penting. Kemudian faktor natal ya, ketika melahirkan ya, apakah dilahirkan dengan keadaan yang baik atau tidak ya? Kemudian ada infeksi atau tidak ya? Kemudian selama masa pertumbuhan bayi sampai anak, apakah mendapatkan nutrisi yang cukup atau tidak, lingkungan yang baik atau tidak, itu semuanya mempengaruhi stunting gitu ya. Kemudian lingkungan, ada lingkungan mikro ya, ada lingkungan meso, ada lingkungan makro ya. Bagaimana keluarganya, mendukung atau tidak pertumbuhan dan perkembangan anak ini ya. Kemudian di lingkungan katakan kampungnya, apakah juga kampungnya bagus, sanitasinya bagus, budayanya bagus ya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian lingkungan yang lebih besar
besar lagi ya, lingkungan provinsi atau negara, kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah mendukung perkembangan anak? Contohnya, apakah vaksin diterapkan nggak kebijakan pemerintah? Kemudian stabilisasi harga pangan diterapkan nggak sama pemerintah? Ya. Kemudian keamanan, ya, ketentraman, ketidakadaan perang. Ya. Itu semua menjadi faktor yang bisa mempengaruhi stunting. Gitu. Jadi begitu. Baik dokter, apakah menurut dokter stunting ini adalah sebuah masalah yang serius? Ya serius banget ya. Bayangkan kalau anaknya stunting ya. Anak stunting kita nggak hanya mikir pendek loh ya. Pendek dan kemampuan kognitifnya kurang ya. Bayangkan nanti 25-30 tahun mendatang ketika anak ini masuk lingkungan kerja, maka anak ini kemampuannya menjadi kurang ya. Bayangkan kalau anak ini kemampuannya kurang, apa yang bisa dilakukan oleh anak ini ya? Susah ya. Nah, kalau negara banyak anak-anak yang seperti ini ya, negaranya menjadi susah juga, susah maju, susah berkembang gitu. Jadi ya memang serius banget masalah stunting ini. Baik, dengan seriusnya masalah stunting ini, apa yang harus ditakutkan dari stunting ini dokter? Yang ditakutkan adalah sumber daya manusia yang tidak optimal. Ya. Jadi harusnya anak itu kan bertumbuh dan berkembang sesuai potensi genetiknya ya. Nah, kalau anak stunting, maka pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan potensi genetiknya ya. Tidak hanya tinggi badan saja, tetapi kemampuan kognitif, kemampuan-kemampuan yang lain ya, seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa, kemampuan sosial itu turun semua ya. Bayangkan kalau masuk dunia kerja ya, terus anak-anak ini akan menjadi tumpuan bagi masa depan bangsa. Apa yang terjadi bangsanya akan runtuh ya. Jadi ya seperti itu, serius sekali. Oke, baik dokter. Stunting ini bisa dicegah menurut dokter dengan bagaimana dokter? Ya, jadi pencegahan stunting itu tidak hanya ditumpukan pada kesehatan saja ya. Wah, nanti dari orang kesehatan saja lah, kasih makanannya cukup. Tidak bisa begitu. Pencegahan stunting harus dimulai dari masa prakonsepsi ya. Ketika ibunya sebelum mengandung ya, ibunya harus cukup nutrisi, pendidikan ibunya harus baik, ibunya harus tahu bagaimana merawat anak dengan baik, kasih makan anak yang baik itu seperti apa. Jangan nanti kalau lahir dikasih makan pisang lah, dikasih makan nasi lah ya, itu kan nggak boleh tuh, dan itu masih terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, itu pendidikan ibu ya, pendidikan orang tua dulu. Terus apakah ibunya cukup nutrisi ya, vitaminnya cukup, berat badannya cukup ya, cukup kalorinya, cukup vitamin-vitamin yang penting dalam kehamilan. Kemudian ketika fase mengandung, ibunya stres nggak ya kan? Kalau ibunya stres, bayinya ikut stres juga ya. Ibunya malnutrisi, kurang gizi, bayinya juga ikut malnutrisi, kurang gizi ya. Apalagi sampai terjadi kekerasan ya, dalam rumah tangga, itu akibatnya pada janinnya. Kemudian ketika melahirkan bagaimana? Apakah anak ini menjadi dapat asupan nutrisi yang baik atau tidak? Katakan ASI sampai usia 6 bulan, atau jangan-jangan dikasih susu formula nih karena susu ASInya kurang nih dok ya. Susunya kurang, gimana kalau kasih susu sapi biar cepat gede nih, biar kenyang, bagaimana? Apakah anaknya dapat vaksin yang cukup atau tidak untuk mencegah penyakit ya? Kemudian apakah hygiene sanitasinya bagus ya, sumber airnya tidak tercemar oleh bakteri-bakteri tertentu ya, yang bisa mengakibatkan radang usus kronis, itu juga memicu stunting ya. Kemudian apakah lingkungan keluarganya itu bagus ya? Lingkungan bagus itu dalam arti ya pendidikannya bagus, sosialnya bagus ya, lingkungannya sehat ya. Kita jumpai seperti di kota-kota yang besar juga masih ada satu rumah dihuni oleh 5 kepala keluarga, dan yang menghuni itu bukan hanya orang loh ya, hewan juga ada di situ. Bayangkan kalau berkumpul sama hewan, bagaimana kebersihannya, kan kurang terjaga. Lah anak kecil
kecil yang masih bertumbuh, bayi-bayi yang masih bertumbuh, itu resikonya gede banget ya. Jadi itulah ya, yang harus kita perhatikan. Oke, baik dokter. Menurut dokter, masalah stunting ini seberapa besar ya di Indonesia, dokter? Besar banget ya, kalau dibilang besar ya besar ya. Jadi Indonesia itu secara global ya, data nasional itu di atas 30%, mungkin 33 atau 35% ya. Dengan perbedaan data yang tinggi ya, katakan di suatu provinsi mungkin Riau gitu ya, di bawah 30% ya angka stunting. Tapi di sisi yang lain, seperti Nusa Tenggara Timur itu tinggi ya, bisa di atas 50% ya. Walaupun secara global ya sekitar 30% lebih, tapi ini cukup tinggi untuk suatu negara gitu. Jadi ya bayangkan kalau ini terus terjadi, dibiarin terus gitu ya, nanti apa yang terjadi gitu ya, kognitifnya berkurang, kemampuan kerjanya berkurang ya, sumber daya manusianya kurang bagus ya, kedepannya ya menjadi berat bagi bangsa Indonesia. Baik dokter. Pertanyaan berikutnya itu dokter, apakah stunting ini hanya dipengaruhi oleh kesehatan saja dokter? Sebetulnya stunting ini multifaktorial ya, multifaktor dalam arti politik ikut menyumbang ya, budaya, sosial, ekonomi ikut menyumbang. Sekarang gini, politik ya, kalau negaranya perang ya, kira-kira pasokan makan bagaimana? Susah kan? Kalau perang, negara perang, bagaimana hygiene sanitasinya? Kan hancur semua, infrastruktur hancur semua ya, itu politik. Kemudian budaya ya, budaya di Indonesia itu masih ada loh budaya menikah usia dini, bener nggak? Ya. Nah, bayangkan kalau ibu-ibu masih baru mens ya, dinikahkan punya anak ya, apa yang terjadi? Bisa nggak kerawat anak dengan baik? Nah, itu faktor resiko stunting ya. Kemudian apalagi ya, pendidikan ya, kalau ibunya kurang terdidik dengan baik ya, atau pengasuhnya ya, caregivernya kurang terdidik dengan baik, apa yang terjadi? Maka anak ini diasuh oleh orang yang kurang punya pengetahuan ya, sehingga bayinya juga mengalami resiko stunting ya. Kemudian apalagi ya, kesehatan ya, kesehatan pasti ya, kalau kalau hygiene sanitasi nggak bagus ya, nutrisi nggak bagus, ya pasti menjadi faktor resiko bagi stunting. Jadi tentu multifaktor ya, tidak hanya dari satu sisi saja ya. Stunting itu sebetulnya masalah yang multifaktorial gitu. Baik dokter, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa saja langkah praktis untuk mencegah stunting ini dokter? Ya, kita perlu belajar dari negara-negara yang juga berkembang, yang juga mengalami stunting seperti Indonesia, Brasil, Nepal. Itu kita bisa belajar ya, apa sih yang mereka kerjakan untuk mengurangi stunting ya. Mereka melakukan pendidikan ibu yang baik ya, ibunya disiapkan bagaimana mengasuh anak yang baik, nutrisi yang baik ya. Kalau bayi kasihlah ASI sampai 6 bulan, kemudian inisiasi menyusu dini, jadi begitu lahir bayinya langsung dikenalkan pada payudara ibunya ya. Itu akan memudahkan proses menyusui bagi ibu dan bayinya. Kemudian pemberian obat cacing itu juga penting ya. Pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang sedang bertumbuh. Kemudian vaksin yang lengkap ya, tentu vaksin yang lengkap itu tergantung antara negara satu dengan yang lainnya, tapi paling tidak negara sudah menyediakan fasilitas vaksinasi yang cukup lengkap sesuai dengan anggaran negara yang cukup untuk biar anak-anak ini tidak sakit ya. Kalau anak sakit, tenaga pertumbuhannya untuk menyembuhkan penyakit ya, itu juga faktor risiko stunting ya. Itu yang dilakukan negara-negara yang kita perlu belajar juga, dan memang di Indonesia sudah dilakukan dan memang perlu ditingkatkan lagi gitu. Baik dokter, di sini ada pertanyaan lagi dokter, menjadi pusat perhatian juga ini dokter, di mana stunting ini ada pengaruh juga terhadap susu formula, pemberian susu formula Ya. dokter, yang dimana kita tahu stunting memang karena malnutrisi ya dokter ya. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan terkait susu formula ini dokter. Ya, jadi susu formula itu kan bahan dasarnya itu kan dari protein susu sapi ya,
protein susu sapi dengan protein ASI itu sangat-sangat berbeda. Proteinnya tuh gede-gede, besar-besar. Apa yang terjadi kalau protein yang gede-gede itu diminum oleh bayi? Ya, tidak tercerna sempurna. Ya. Tidak tercerna sempurna akan memicu keradangan usus yang kronis yang lama. Ya. Sehingga terjadi penyerapan nutrisi yang tidak sempurna. Ya. Bahkan sampai perdarahan, saluran cerna. Ya. Kemudian resiko alergi. Ya. Kalau anak itu ada alergi, maka di dalam tubuhnya akan timbul mediator-mediator radang. Ya. Dan mediator-mediator radang itulah yang akan menghambat pertumbuhan anak. Gitu. Jadi sebaiknya ASI adalah untuk bayi, bukan susu formula untuk bayi. Dikit-dikit susu formula untuk bayi. Ya. ASInya kurang, langsung aja kasihkan susu formula, nggak bisa begitu. Ya. Itu faktor resiko. Ya. Akan justru menghambat pertumbuhan anak, ya, gitu. Jadi dokter, untuk gimana cara mencegah pemberian susu formula ini, dokter? Ya, tentu memulai ASI itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Keberhasilan ASI sangat dipengaruhi oleh edukasi ibunya, ya. Kepercayaan ibunya. Kira-kira ibunya percaya nggak bahwa dia bisa menyusui anaknya mulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Beliefnya dulu ibunya. Kalau ibunya yakin, biasanya juga proses ini mudah. Ya. Kemudian nutrisi ibunya harus cukup. Ya. Jangan ibunya kurus-kurus begitu. Ya. Ibunya susah, stres, suaminya juga KDRT gitu. Ya. Ibunya juga susah menyusui. Ya. Harus didukung oleh keluarga juga nih ibunya. Ya. Dukungan moral, dukungan apa ya? Nutrisi yang baik, ya harus kasih makan yang baik ibunya. Jangan semua makanan kasih bapaknya, ya. Makanan yang baik kasihkan ibunya, karena dia nanti akan menyusui anaknya. Ya, jadi dukungan-dukungan itu harus diberikan pada ibunya. Dan perlu juga ini namanya IMD, ya, inisiasi menyusu dini. Jadi begitu anak lahir, itu jangan langsung dimandiin gitu ya, dijauhi dari ibunya, jangan. Bersihkan, langsung ditaruh di perut ibunya, biarkan dia mencari payudara ibunya. Itulah proses inisiasi menyusui dini yang baik, ya, sehingga dari situ nanti akan terjadi keberhasilan proses menyusui. Jadi begitu kira-kira. Dokter, jika sang ibu tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya, caranya gimana, dokter, Ya. untuk menghindari pemberian Ya. Susu formula? Oke, itu pertanyaan yang ya bisa dibilang sulit untuk dijawab, ya. Itu masalah sehari-hari juga. Gimana kalau ibunya nggak bisa menyusui? Katakan ibunya koma nih, ya. Ibunya habis melahirkan kejang gitu kan. Ya mau tidak mau kita harus mencarikan gantinya, ya. Gantinya itu apa? Ya kalau nggak bisa ASI ya ASI donor, ya. ASI donor, ya. Kemudian kalau nggak ada ASI donor gimana? Ya susu formula khusus, ya, bukan susu sapi biasa, tapi susu formula khusus yang memang untuk anak-anak yang tidak beruntung. Itu atas indikasi medis, ya. Jadi bukan seenaknya sendiri beli di toko susu. Sudah ini aja untuk bayi, nggak bisa. Itu harus konsultasi medis yang benar, ya. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah juga, ya. Jadi begitu. Oke, baik. Ini ada sebuah pertanyaan penutup, dokter, Ya. yang bisa jadi kesimpulan juga bahwa apakah seorang anak yang pendek, semua orang anak yang pendek itu apakah mengidap stunting, dokter? Tidak, karena stunting itu adalah tidak hanya pendek, tetapi pendek plus gangguan perkembangan. Ya, kita tahu kan, ada tokoh-tokoh besar di Indonesia lah katakan, nggak terlalu tinggi loh, tapi pinter ya. Iya. Siapa contohnya? Pak Habibie, Oke. ya kan, nggak terlalu tinggi, tapi pinter luar biasa. Ya, dan masih banyak yang lain. Ya. Dan memang kan namanya tadi kan ada potensi genetik. Jadi kalau anak dilahirkan dari orang tua, itu tinggi badannya akan ikut tinggi badan orang tua, potensi genetik tinggi badan orang tua. Ya, jadi kalau dibilang stunting itu tidak hanya pendek, stunting adalah pendek plus gangguan perkembangan, terutama kognitifnya itu sih. Baik, jadi teman-teman di sini stunting bukan seorang yang pendek, tapi stunting ini adalah sebuah gangguan dari kesehatan atau perkembangan, khususnya kognitifnya atau pertumbuhan dari seorang anak tersebut.
ya. sama-sama. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan Anda di luar sana, di mana